Ada 3 orang sahabat datang kepada salah satu istri Nabi untuk menanyakan tentang bagaimana ibadah Rasulullah itu. Karena yang paling tahu tentang seorang suami pasti istrinya, betul? Yang paling tahu tentang kehidupan Nabi di rumah ya istrinya. Maka 3 orang sahabat tadi datang bertanya bagaimana ibadah Rasulullah itu. Nah, maka salah satu istri Kanjeng Nabi menceritakan Rasulullah itu begini, beliau bangun malam, beliau menangis ketika sholat, beliau terus disampaikan. Sehingga apa? 3 orang sahabat ini merasa, ya Allah, tidak ada apa-apanya saya dibanding dengan Rasulullah. Iya kan? Nabi bangun malam tahajud 1 rakaat, beliau membaca surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah. Itu hampir 2,5 juz itu ya. Maka tidak heran ya, kalau disebutkan itu kaki Nabi sampai bengkak. Nggih, kaki Nabi sampai bengkak. Jadi 3 sahabat ini merasa wis amal kita ini tidak ada apa-apa, berarti sudah amal kita kecil sekali dibanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ya, perhatikan para jamaah, 3 orang sahabat tadi itu masing-masing bersumpah, artinya untuk memberikan semangat, maksudnya begitu ya. Yang satu bilang begini, saya sumpah mulai saat ini saya akan puasa terus. Saya akan puasa terus. Saya tidak akan mokel. Pokok bendino poso. Saya akan puasa terus. Yang satu mengatakan, saya sepanjang hidup saya setiap hari saya akan qiyamul lail terus. Wis gak turu-turu wis. Tak tedung. Apa amal saya ini dibanding dengan Rasulullah? Wis mulai sekarang saya akan tahajud, tidak pakai tidur, bangun malam terus. Yang satu bilang, kalau saya tidak akan menikah. Saya tidak akan menikah, saya akan fokus ibadah kepada Allah. Wis malu saya, amalnya Nabi seperti ini kok saya sedikit. Wis gak rabi-rabian, pokok saya akan ibadah terus. Nah, waktu 3 orang ngomong begitu, Rasulullah rawuh, hadirin. Rasulullah mendengar. Maka Rasulullah mengatakan kepada mereka, antum alladzina taquluna kadza wa kadza. Sahabatku, kalian ya tadi yang mengatakan begini. Maksudnya tadi itu, yang satu bilang tidak mau mokel, poso terus. Yang satu mengatakan saya akan tahajud terus, tidak pakai turu. Yang satu mengatakan gak rabian. Dina tekata abineh, pokok ibadah tok. Kalian yang mengatakan begitu? Mereka mengatakan, na'am ya Rasulullah. Nah, beliau bersabda, ama wallahi, demi Allah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Aku orang yang paling takut kepada Allah. Lakinni, akan tetapi, asumu wa uftir. Aku puasa, tapi juga aku tidak puasa. Berarti Nabi bukan puasa tiap hari. Aku kadang puasa, tapi aku juga kadang tidak puasa. Wa usolli wa argut. Aku bangun malam, tapi aku juga tidur. Karena tadi kan yang satu bilang apa? Gak turu-turuan, terus pokok tahajud tok. Aku ini orang yang paling takwa kepada Allah, tapi aku ya bangun, ya tidur, ya tahajud, ya aku istirahat. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Aku menikahi perempuan. Nah, ini untuk menjawab yang ketiga tadi, yang ngomong apa? Gak rabian wis. Aku menikahi wanita, kata Rasulullah. Nah, terus beliau melanjutkan, faman raghiba an sunnati falaisa
minni. Nikah itu termasuk bagian dari sunnahku. Yang enggan dengan sunnahku berarti bukan golonganku. Artinya bukan berarti dengan tidak menikah itu Anda betul-betul bisa fokus ibadah kepada Allah. Belum tentu juga. Tidak menikah tapi pacaran pada bayi dosa. Nggih. Tidak mau menikah tapi Facebook, Instagram aktif semua. Isinya kontaknya kode kabeh. Binek tok. Ya karuan menikah Anda. Betul? Karuan Anda menikah. Punya istri, punya pendamping daripada maksiat terus. Nah, itu namanya sebab wurudil hadis. Sebab Nabi menyampaikan hadis itu karena ada peristiwa 3 sahabat tadi. Nggih? Nah, baik. Jadi jelas melalui sabda Rasulullah itu bahwa beliaulah manusia yang paling bertakwa. Beliau Rasulullah. Sebagian ulama menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian ulama menafsirkan ayat inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka beliau menjadi manusia yang paling mulia, yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berkat beliaulah kita diciptakan oleh Allah. Berkat beliaulah Allah menciptakan langit dan bumi. Bahkan berkat beliaulah Allah menciptakan surga dengan segala kenikmatannya. Berkat beliaulah Allah menciptakan Nabi Adam. Dan kita semuanya adalah anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Maka perbanyaklah mengenang, perbanyaklah menyebut, perbanyaklah berselawat kepada Kanjeng Nabi. Ya, ingat hadirin wal hadirat, apa yang kita dapatkan sekarang ini bukan karena kita. Apa yang Anda dapatkan sekarang, kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini bukan karena kita. Bukan karena Anda banyak puasa, banyak sholat, banyak sujud. Bukan. Sudah ditegaskan oleh Imam Al-Busiri dalam burdahnya itu, bi akramir rusli kunna akramal umami. Berkat Nabi, berkat Rasulullah kita jadi seperti ini. Artinya jangan menyombongkan diri gitu loh. Oh, saya ini mulia ya karena saya ahli tahajud, saya mulia karena saya enggak. Ibadah kita enggak ada apa-apanya hadirin. Nggih napa nggih? Iya. Ya, enggak ada apa-apanya kita. Jangan sok suci, jangan sok bersih, jangan sok takwa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Apa firman Allah? Kalian jangan mensucikan diri kalian. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa kepada Allah. Iya. Kalau di di luar atau di depan orang kita bisa edit, itu bisa. Setting semerap settingan nah. Iya, settingan, editan bisa. Nggih. Sarungan, keblok putih, serbanan, imamah 100 meter bisa. Iya kan, kalau cuma untuk penampilan, tapi hakikatnya Anda seperti apa Allah yang tahu. Huwa a'lamu bimanittaqo. Dialah Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa kepadanya. Selesai. Makanya jangan merasa paling baik gitu loh hadirin. Paham ya? Jangan ada yang merasa paling baik. Saya paling baik, saya paling bagus di antara semua jamaah yang hadir ini. Saya orang paling. Jangan. Allah yang tahu. Allah yang maha tahu. Nggih napa nggih? Nah, kita ke masjid ya sarungan, ya pakai peci, pakai kopiah. Tapi kalau sudah di rumah, apa yang kita lakukan? Kalau sudah di pasar, apa yang kita lakukan?
Kalau sudah di jalan, apa yang kita lakukan? Lek ana uang, istrinya berangkat ke pasar, apa yang kita lakukan di rumah? Kita hubungan sama siapa? Kita chattingan sama siapa? WhatsApp sama siapa? Lah itu. Huwa a'lamu bimanittaqo. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kita. Maka fala tuzakku anfusakum. Jangan sok suci, jangan membersihkan diri kita merasa paling baik. Na'udzubillah. Para jamaah yang dirahmati Allah, pernah di zaman beliau, di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang itu disanjung-sanjung oleh sahabat. Engke. Sanjung-sanjung. Wah, bagus. Ya Rasulullah, ini ada fulan ini, Masya Allah dia ini begini. Ya, pokoknya dipuji-puji. Orangnya ahli ibadah, orangnya taat, orangnya subhanallah ya, waktu mereka itu lagi memuji orang tersebut, tidak tahunya orang itu masuk ke masjid. Tepat datang gitu loh orang itu. Nah, jadi sahabat bilang, ya Rasulullah, ini orangnya datang. Nah, jadi orangnya tadi itu sandalnya dikempit gitu ya, dikempit terus apa? Menetes sisanya air wudhu itu. Nah, kan berarti dia koyo apa? Wong ahli ibadah lah gitu ya, wong tawaduk lah, wong paling hebat lah. Koyoke ya, sandalnya dikempit, menetes bekas air wudhu. Ini ya Rasulullah, ini orangnya nih yang masukin. Dilihat sama Rasulullah. Apa kata beliau? Berbeda dengan semua yang disebutkan tadi. Malah Nabi mengatakan, aku melihat ada setan di kepalanya orang ini. Aku melihat ada setan di kepalanya orang ini. Kaget dong para sahabat. Jadi yang dipuji-puji selama ini malah Nabi nggak memuji sama sekali. Saya melihat setan ada di kepalanya itu. Terus Nabi mengatakan, fulan, kamu jawab ya dengan jujur. Waktu kamu masuk ke sini nih, masuk ke masjid, apa yang terbesit di hati kamu? Kamu kerentek apa? Maka dia dengan malu-malu mengatakan, engki kanjeng Nabi, naam ya Rasulullah, saya waktu masuk ke sini tadi itu saya merasa saya orang yang paling baik di antara semua jamaah yang hadir ini. Saya orang yang paling baik, saya orang yang paling ini. Nah itu tadi. Paham ya? Dengan air yang menetes dari bekas wudunya. Artinya ingin menampak-nampakkan gitu loh. Tak tulus, tak ikhlas. Jadi setan di atas kepalanya itulah yang membuat dia takabur. Saya paling baik di antara semua, saya yang paling bersih di antara semua. Setan itu hadirin. Loh, dan anehnya apa? Dia mengatakan saya yang paling baik di majelis ini. Loh, kan ada Rasulullah di situ. Kok berani? Gitu ya. Berarti kan seakan-akan dia mengatakan lebih baik dari Rasulullah. Lah kok kendel? Ada Nabi Muhammad, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka ini yang harus kita perhatikan. Jangan merasa saya yang paling baik, saya yang paling utama. Enggak. Huwa a'lamu bimanittaqo. Selesai. Allah yang lebih tahu siapa di antara kita semuanya ini yang paling bertakwa. Allah yang lebih tahu. Bes. Ya biasa aja. Tawadhu. Ya, Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah untuk tawadhu. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, kata Allah. Wahai kekasihku Muhammad, rendahkan sayapmu. Rendahkan sayapmu kepada para pengikutmu. Lu itu Allah perintahkan. Artinya cebong sombong. Padahal Nabi tidak mungkin sombong, ya kan? Nabi tidak mungkin sombong. Walaupun kita hebat, kita jadi apalah tokoh masyarakat, atau kita ini jadi pejabat kelas kelas 1 atau jangan. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Ini perintah kepada Rasulullah, apalagi untuk kita. Rendahkan sayapmu kepada pengikutmu dari kalangan mukminin. Padahal Rasulullah memiliki segala-galanya.
memiliki semua kemuliaan, memiliki semua keagungan, tapi tawadu. Tawadu. Allahumma shalli ala Muhammad.